Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang pembuatan JSON PHP dan aplikasi mobile pada CRUD kategori, yaitu tentang teknologi web service pada pertemuan ke-11 dan 12. Perkenalkan, kami dari kelompok Niat Siap TWS kelas 12 5C01. Perkenalkan, nama saya Diki Chandra, NIM 12183712. Perkenalkan, nama saya Maria Angelina Turnip dengan NIM 121836696. Perkenalkan, nama saya Andi Jonathan Papahan dengan NIM 121837711. Pembahasan pada pertemuan ke-11 dan 12 adalah tentang implementasi client server PHP MySQL dan Android study kasus CRUD file master kategori. Dan petunjuknya adalah database yang dipergunakan adalah perpustakaan web programming 3, tabel yang dipergunakan adalah kategori. Dan selanjutnya, konsep CRUD tidak jauh berbeda dengan pertemuan ke-6 dan 7. Selanjutnya, buat video cara pembuatan JSON pada PHP dan upload pada YouTube. Selanjutnya, pada pertemuan 11, masing-masing mahasiswa login pada e-learning dan posting link YouTube yang sudah dibuat. Selanjutnya, buat video penggunaan aplikasi mobile CRUD kategori yang sudah dibuat dan diupload di YouTube. Selanjutnya, pada pertemuan ke-12, masing-masing mahasiswa login pada e-learning dan posting link YouTube yang sudah dibuat. Selanjutnya, dosen melakukan penilaian. Oke, selanjutnya kita membuka browser Chrome. Kita ketik localhost PHP MyAdmin-nya, kita buka database pustakanya, dan kita buka tabel kategorinya, dan terdapat datanya, berarti tidak kosong. Selanjutnya kita membuka Sublime Text untuk membuat script PHP-nya. Kita klik file, new, kita langsung save as, dan kita save di localdisk C dan di SAM, di htdocs, dan kita buat folder barunya bernama purpose. Kita buka, selanjutnya filenya kita beri nama purpose.php, lalu kita save. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan script PHP-nya yang nantinya kita tinggal kopas saja. Kita buka filenya yang disiapkan, kita kopas ke file yang kosong tadi. Nah, jadi filenya, oke, jadi scriptnya, dan di sini juga terdapat script connection ke database-nya, yaitu terdiri dari server localhost, username, password, dan database yang bernama pustaka nanti untuk pengoneksiannya. Dan terdapat juga string operasi di mana terdiri dari string operasi view, yaitu untuk menampilkan tampilan kategori yang diambil dari data tabel kategorinya. Dan juga terdapat perulangan untuk penampilan tabel kategorinya. Dan di sini juga terdapat string operasi insert untuk menambahkan data kategori dengan mengetikkan nama kategorinya yang nantinya jika akan ditampilkan akan dimasukkan ke dalam tabel kategorinya. Dan terdapat pengondisian, jika data yang berhasil disimpan maka terdapat pesan data berhasil disimpan, dan jika data tidak berhasil disimpan maka terdapat pesan maaf insert ke dalam database error, MySQL-nya error. Dan terdapat juga string operation get kategori by ID. Di sini adalah pengambilan parameter yang kita inginkan, cukup mengetikkan ID kategorinya maka akan tertampil data kategori yang diinginkan.
dan juga terdapat string operation update pengubahan data di mana mengetikkan nama kategorinya dan ID kategorinya yang terdapat perubahannya diambil dari tabel kategorinya. Dan jika update-nya berhasil, maka terdapat pesan update data berhasil, dan jika belum berhasil maka pemanggilan MySQL-nya error. Itu sama seperti pada operation insert tadi, yaitu insert ke dalam database error. Dan juga terdapat string operation delete di mana cukup mengetikkan ID kategorinya saja, nanti si query kategori delete-nya akan memanggil datanya. Dan jika datanya berhasil dihapus, maka terdapat pesan data berhasil dihapus. Dan jika tidak berhasil, maka terdapat pemanggilan MySQL error, yaitu sama seperti insert, yaitu insert ke dalam database error. Nah, selesai. Nah, selanjutnya untuk pengecekan kita ke browser, new tab, dan ketik localhost slash foldernya perpus/perpus.php filenya dan string operation view. Nah, sudah tertampilkan dan berhasil. Kita buka aplikasi Postman. Setelah terbuka, kita untuk yang pertama kita akan menggunakan metode get. Lalu kita buka Chrome, kita salin URL-nya dan kita pastekan di aplikasi Postman. Lalu kita klik. Setelah itu lalu kita klik send. Ubah body HTML menjadi JSON. Setelah itu selanjutnya kita akan menggunakan metode post, paste URL, lalu kita ubah value menjadi insert yang berarti menambah data. Lalu kita tambahkan di key nama kategori dengan value makanan. Kita ketikkan makanan. Lalu kita klik send, dan untuk mengecek kita menggunakan metode get view. Lalu kita klik send, ubah dari HTML menjadi JSON, dan ada ya di kategori ke-6. Selanjutnya kita akan menggunakan metode get. Kita ubah value view menjadi get kategori by ID, yang berarti menampilkan satu parameter yang kita pilih. Lalu kita tambah key ID kategori dengan value. Kita lihat dulu apa yang mau kita pilih, yaitu 4 ya, kategori nomor 4. Kita ubah value-nya, kita tambah value-nya menjadi 4. Lalu kita klik send, dan seperti itu hasilnya. Ya, terus selanjutnya dengan metode put, paste URL-nya, lalu kita ubah value-nya menjadi update. Lalu kita tambah ID kategori dengan value-nya. Kita lihat dulu. Ya, yang mau kita update adalah kategori 6. Lalu di put tadi, di metode put tadi kita tulis value, kita ketikkan value-nya 6. Lalu kita tambah lagi key-nya, nama kategori. Value-nya kita akan ganti dari makanan menjadi buahan. Lalu kita klik send, dan update data berhasil. Lalu kita view menggunakan metode get yang awalnya dari makanan untuk kategori 6. Kita send lagi, lalu kita ubah dan menjadi buahan.
Selanjutnya, kita menggunakan metode delete, ganti value menjadi delete, salin URL-nya sebelumnya kita ganti menjadi delete, lalu kita ketikkan ID kategori, dengan value kita lihat dulu apa yang mau kita hapus, ya kategori 6 ya yang akan kita hapus, lalu kita isikan value-nya 6, lalu klik send dan data berhasil dihapus. Dan kita cek di metode get view. Oke, sudah terhapus ya datanya. Sekian. Di sini saya akan membuat aplikasi mobile CRUD kategori. Yang pertama kita lakukan adalah menyalakan XAMPP. Nih. Kemudian kita menggunakan aplikasi Eclipse. Nah, setelah itu kita membuat aplikasi project, di mana kita klik file, klik new, terus pilih Android Application Project. Untuk nama aplikasinya Purpose kategori KTG. Ini kita ubah jadi PTWP. Kita next lagi, kemudian finish. Pada bagian Android Manifest ini kita copy dan kita paste ke dalam Android Manifest yang berada di Purpose KTG. Nah, di sini kita paste, kemudian pada bagian crash di layout untuk file activity main kita copy dan kita paste ke dalam layout yang berada di Purpose KTG. Kemudian kita paste, kita oke kan, yes to all. Nah, kemudian pada bagian biodata MHS, ketiga file ini kita kopikan, kita copy, kemudian kita paste ke dalam Purpose KTG. Pada bagian ini kita paste yes to all. Kemudian kita buka file main activity. Nah, untuk kesalahan yang ini kita klik Purpose KTG, kemudian pilih property, kemudian Java build path, kemudian klik yang ini, kemudian klik OK. Kita pilih project, kita klik build all, maka kesalahannya akan hilang. Nah, yang kita lakukan di sini,
menghapus NIM dan alamat, kemudian ID dan nama itu kita ubah, kita tambahkan kategori. Jadi misalkan ID-nya itu kita ubah menjadi ID kategori, untuk nama kita ubah menjadi nama kategori. Seperti ini. Untuk NIM kita hapus, alamat kita hapus, ini kita hapus, ini juga kita hapus, yang ini juga kita hapus, dan yang ini juga kita hapus. Kemudian untuk ini kita hapus juga, alamatnya ini juga kita hapus. Untuk nama kita ubah menjadi nama kategori. Ini kita juga jadi nama kategori. Ini jadi ID kategori. Ini juga. Yang ini kita hapus. Yang ini pada bagian NIM kita hapus. Untuk ID kita tambahkan ID kategori. Untuk nama kita tambahkan nama, kita ubah jadi nama kategori. Untuk alamat kita hapus. Kemudian yang ini kita ubah jadi ID kategori. Untuk yang ini kita ubah menjadi ID kategori. Kemudian kita cek lagi. Yang ini kita jadikan ID kategori. Yang ini kita ubah jadi ID kategori. Kemudian alamat dan NIM edit kita hapus. Yang ini kita ubah jadi ID kategori. Pada bagian ini ubah lagi. Pada NIM edit kita hapus. Alamat juga kita hapus. Untuk nama menjadi nama kategori. Ke bawah lagi, ID kategori. Ini kita hapus. Ini udah, yang ini kita hapus. Yang ini kita ubah menjadi update kategori. Kita hapus. Ini juga hapus. Untuk string nama kita menjadi nama kategori. NIM kita hapus. Ini kita cari nama kategori. Ini juga kita hapus. Yang ini edit name-nya kita hapus. Edit alamat juga kita hapus.
ini kita hapus. Oke, kalau yang ini lagi. Ini kita hapus. Untuk alamat juga kita hapus. Ini kita ubah menjadi insert kategori. Pada bagian yang ini kita hapus. Alamat juga kita hapus. Untuk yang ini kita kasih nama kategori. Ini hapus. Ini menjadi nama kategori. Oke, kemudian ini hapus. Ini menjadi nama kategori. Setelah itu kita menuju biodata activity. Kita buka dulu. Kemudian kita ubah pada bagian yang ini. Ini kita hapus saja. Dan bagian ini kita hapus. Ubah nama menjadi nama kategori. Pada bagian ini kita hapus. Dan alamat kita hapus. Untuk nama kita ubah menjadi nama kategori. Nah, ini kita harus dulu. Kemudian yang ini ubah menjadi ID kategori. Sini ubah lagi menjadi ID kategori. Dan yang ini menjadi ID kategori. Kemudian string ID ubah menjadi string ID kategori. Untuk ini kita hapus. Ini ubah menjadi nama kategori. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Alamat juga kita hapus. Ini ubah menjadi ID kategori. Ini ID nama kategori. Ini ubah lagi. Kemudian ini ubah menjadi ID kategori. ID kategori. Ini juga ubah. Setelah itu jangan lupa disimpan. Nah, ini juga kita simpan. Kemudian pada bagian biodata activity ini kita ubah menjadi purpose.php. Kita simpan. Kemudian kita fix project, terus run as.
Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita buka kunci, lalu kita akan langsung masuk ke aplikasi Purpose KTG dan kita akan mencoba untuk tambah kategori. Kita klik tambah kategori, lalu kita masukkan namanya, makanan, kita ketikkan makanan, lalu kita klik insert. Data berhasil disimpan dan kategori bertambah, yaitu ID 8 dengan nama makanan. Lalu kita akan mengedit atau mengupdate. Kita klik edit, kita ketikkan menjadi buahan, lalu kita klik update. Update data berhasil dan telah berubah dari makanan menjadi buahan. Terus kita klik delete untuk menghapus, dan kategori tersebut sudah terhapus. Oke, selanjutnya kita akan mengganti alamat IP-nya untuk terhubung ke HP. Kita buka ke data servernya atau WiFi. Kita buka propertiesnya. Kita pilih yang IP address 4.192.168.43.123. Kita copy. Selanjutnya kita copy paste pada string URL HTTP-nya. Kita copy paste. Nah, lalu kita save. Oke, selanjutnya kita klik kanan dan pilih Android Tools, Fig Project Properties. Sudah, lalu klik File Manager-nya, klik Local Disk C, ke project penyimpanannya, Purpose kategori, dan pilih bin, folder bin, dan terdapat aplikasi Purpose kategori. Kita copy dan kita masukkan ke dalam HP, memori HP. Kita paste, replace. Nah, selanjutnya kita melakukan instalasi pada HP. Itu kita pilih aplikasinya, kita install. Sedang memasang, masih menunggu ya. Aplikasi sudah terpasang ya. Kita cek dalam menu ya, aplikasi Purpose kategori sudah terinstall. Oke, selanjutnya kita buka. Nah, di sini terdapat tampilan ada ID, nama kategori, action. Kita melakukan tambah kategori. Misalkan kita tambahkan kategorinya makanan saja, lalu kita klik insert. Nah, data berhasil disimpan. Nah, tertambahkan datanya makanan. Selanjutnya kita melakukan update atau edit pada kategori makanan. Misalnya dari makanan kita ubah menjadi buahan saja, buahan. Lalu kita klik update. Nah, update data berhasil, dan pada ID ke-11 yang sebelumnya makanan berubah menjadi buahan.
Selanjutnya kita melakukan action pada delete. Nah, delete pada ID 11 pun berhasil dan ID-nya semula kembali ke 5. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.